Gimana sih cara pesan tiket masuk ke Gunung Bromo dan apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di sana? Nah, kalau teman-teman masih penasaran, kita tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Hai halo teman-teman Menjadi Bisa. Kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk tahu tentang apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, di segmen liburan kali ini Mimin akan membagikan video-video tentang Gunung Bromo nih teman-teman. Gunung Bromo itu dalam bahasa Tengger nih, itu biasanya diaja dengan kata Brahma nih teman-teman. Oke, Mimin lagi ada di Gunung Bromo, tepatnya di Penanjakan 1 nih teman-teman. Oke, sebelum teman-teman mengetahui tata cara pemesanan tiket dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Gunung Bromo, teman-teman perlu tahu dulu nih, Gunung Bromo itu berada di ketinggian 2614 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang nih teman-teman. Nah, Gunung Bromo terletak sebagai objek wisata utama di Jawa Timur nih teman-teman. Nah, sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi itu masih aktif ya tentunya teman-teman. Nah, Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru nih teman-teman. Oke, perlu teman-teman ketahui juga bahwa nama Bromo itu berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma. Nah, bentuk Gunung Bromo bertaut antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia juga mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dari antara utara sampai selatan dan kurang lebih 600 meter dari timur ke barat nih teman-teman. Nah, sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari sekitar 4 km dari pusat kawah Bromo teman-teman. Oke teman-teman semua. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, apa aja sih fasilitas yang disediakan oleh pengelola dari Gunung Bromo ini, teman-teman? Oke, langsung aja Mimin sebutkan. Yang pertama di sini teman-teman akan difasilitasi transportasi yang memadai berupa mobil jeep nih teman-teman. Nah, di Bromo tersedia berbagai macam fasilitas, salah satunya yaitu kendaraan. Nah, di sana itu tersedia kendaraan yaitu mobil jeep yang digunakan untuk mempermudah perjalanan dari teman-teman semua nih. Karena nggak mungkin kita ke Gunung Bromo itu menggunakan kendaraan lain yang kurang memadai di medan-medan area-area Gunung Bromo yang bertebing dan berpasir ya teman-teman. Nah, mobil jeep ini hanya bisa menampung 5 orang saja ya teman-teman. Nah, selama perjalanan mengunjungi area Bromo yang menggunakan jeep kurang lebih memakan waktu sekitar 90 menit dari titik kumpulnya gitu ya teman-teman. Nah, selama perjalanan ini menggunakan jeep, teman-teman bisa sambil menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan hingga sampai ke kawasan Gunung Bromo teman-teman. Oke, lanjut ke fasilitas yang kedua, yaitu teman-teman di sini akan mendapatkan musola teman-teman. Nah, jadi di Gunung Bromo juga terdapat fasilitas berupa musola. Nah, musola ini sudah tentu sangat terjaga kebersihannya ya teman-teman. Nah, musola ini berada di sekitar ketinggian 2680 meter di atas permukaan laut. Musola ini dibangun untuk mempermudah wisatawan beribadah pada saat mengunjungi kawasan Gunung Bromo nih teman-teman. Nah, di sejajaran jalan menuju ke Bukit Cinta di Gunung Bromo itu ada kantin nih teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa lapar, di situ banyak sekali kantin yang menyediakan makanan dan juga minuman yang tentunya menghangatkan ya, karena suhu di Bromo tuh sangat dingin nih teman-teman. Nah, di kantin-kantin itu biasanya juga mereka menyediakan tempat untuk beribadah, terutama musola teman-teman. Lalu kita lanjut ke fasilitas selanjutnya yaitu toilet. Nah, pada sampai di rest area, di sana juga tersedia tentunya toilet untuk laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Nah, dan disarankan kepada teman-teman semua sebelum melanjutkan perjalanan ke wisata Bromo, sebaiknya teman-teman tuh buang air terlebih dahulu nih ya, itu supaya nanti ketika teman-teman sampai di spot-spot yang jauh dari lokasi toilet, teman-teman nggak kebingungan gitu tentunya ya. Oke,
Selanjutnya di sekitaran Gunung Bromo itu terdapat juga pusat oleh-oleh teman-teman. Di Bromo lokasi-lokasinya itu atau pusat oleh-olehnya itu diantara teman-teman ada yang namanya bunga Edelweiss. Nah, bunga ini tuh dianggap sebagai simbol keindahan alam pegunungan dan ketahanan di beberapa budaya Bromo nih teman-teman. Nah, Edelweiss ini memiliki makna khusus. Misalnya dalam budaya Austria dan Swiss, bunga ini sering dikaitkan dengan cinta dan keberanian. Lalu untuk oleh-oleh terkenal di Gunung Bromo, yang kedua ada kerupuk kentang Bromo teman-teman. Lalu yang ketiga ada minuman herbal Poka. Nah, di Bromo ini merupakan kawasan pegunungan yang memiliki udara yang cukup dingin nih teman-teman. Nah, minuman ini merupakan minuman tradisional populer di Jawa Timur. Oke teman-teman, selanjutnya untuk fasilitasnya itu ada penginapan. Nah, penginapan ini biasanya digunakan oleh wisatawan dari luar kota yang ingin menghabiskan malam di Gunung Bromo, entah untuk mendaki atau sekadar ingin menikmati waktu liburan lebih lama di Gunung Bromo. Oke teman-teman, dari video ini teman-teman bisa lihat pemandangannya indah banget ya teman-teman di Gunung Bromo ini. Nah, sekarang Mimin berada di jalur pendakian 1 atau penanjakan 1 ke arah Bukit Cinta teman-teman. Nah, teman-teman bakalan melewati jalan-jalan yang berkelok-kelok, sangat berkelok-kelok, tapi di sini jalannya mulus teman-teman. Jangan takut karena biasanya driver-driver yang menyewakan jeepnya itu driver-driver handal yang sudah terbiasa gitu ya dengan jalanan yang berkelok di Gunung Bromo ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pesan tiket Bromo ini melalui online situsnya di Bromo, lalu juga bisa pemesanannya di offline teman-teman. Jadi teman-teman datang dulu ke spot pointnya, spot titik kumpulnya itu di daerah tempat teman-teman ingin pergi gitu ya. Misalkan teman-teman kumpul dari Probolinggo atau dari Malang, nah di situ teman-teman bisa pakai sewa penjemputan ya. Jadi di Bromo ini ada yang namanya sewa penjemputan orang gitu ya, menggunakan jeep gitu. Oke, untuk tiketnya Mimin di sini kasih tahu dari beberapa situs ya teman-teman, karena yang menyewakan jasa sewa dari mobil jeep ini kan tentunya berbeda-beda ya teman-teman semua pengelolanya gitu. Jadi di sini Mimin akan menyebutkan beberapa. Oke, yang pertama paket jeep untuk 6 orang yang berisi atau include-nya itu sudah sekitar kapasitasnya itu untuk 6 orang bersama driver. Lalu tiket masuknya sudah dibayarkan juga. Lalu ada tim tour guide-nya gitu ya teman-teman, yang akan memberikan penjelasan mengenai beberapa tempat yang ada di Bromo. Lalu juga mendapatkan driver yang berpengalaman di bidangnya gitu. Nah, untuk paket ini itu harganya Rp1.200.000. Nah, untuk daftar kunjungan tempat yang akan dikunjungi gitu ya, itu ada di Penanjakan, lalu Bukit King Kong, Bukit Cinta, Seruni Point, Mentigen, Widodaren, Kawah Bromo, Padang Pasir, Pasir Berbisik, Pura Poten, Bukit Teletabis, dan Savana Bromo teman-teman. Lalu untuk paket yang kedua adalah kapasitas jeep 9-10 orang yang berisi sudah termasuk tiket masuk ke Bromo, lalu tim profesional atau tour guide-nya gitu ya. Lalu ada driver berpengalaman teman-teman. Nah, daftar tempat yang dikunjungi, yang pertama ada Penanjakan, Bukit King Kong, Bukit Cinta, Seruni Point, Mentigen, Widodaren, Kawah Bromo, Padang Pasir, Pasir Berbisik, Purpoten, Bukit Teletabis, dan Savana teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman semua bisa saksikan sekarang Mimin lagi ada di Pasir Berbisik teman-teman, salah satu foto terbaik yang ada di Gunung Bromo. Jadi kalau teman-teman ada di sini jangan lupa agak foto di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini cocok banget spotnya buat foto, buat diupload di sosial media teman-teman semua gitu. Oke teman-teman, demikian tadi tata cara pemesanan tiket Bromo dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pengelola dari Gunung Bromo nih teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe video ini supaya teman-teman tidak terlewatkan video-video liburan kita selanjutnya. Sampai jumpa!